Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bersyukur lagi kepada Tuhan yang masih memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur buat setiap kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini. Dan kita percaya Tuhan Allah yang baik, yang hebat, yang setia itu Dia yang akan terus menyertai, menolong, memberkati, membela saya dan saudara, melindungi kita dari segala yang jahat. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan menghampiri Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan lewat ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama kita buka ujian nomor 1470, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Amin, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Oh Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dengan iman, dan sembuhkan. Amin, amin. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Amin, amin, haleluya.
mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Allah yang dapat kami percayai dengan segenap hati kami, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami, Allah yang selalu ada buat kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kami boleh ada bersama-sama dengan Tuhan kembali pada hari ini Tuhan. Kami boleh diberikan hari yang baru, dan kami mau menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau datang terlebih dahulu di kaki Tuhan, kami mau memuji, mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami menjalani hari ini, mari Tuhan isi kembali kehidupan kami dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami sepanjang hari ini dapat diberkati oleh Tuhan, kami dapat berjalan seturut dengan maunya Tuhan, sehingga kami menjalani hari-hari kami dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, karena kami berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati hati kami, Tuhan kiranya menolong supaya dapat menjadi hati yang baik, hati yang subur, firman-Mu dapat ditanamkan dan bertumbuh berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Paul Masih akan membagikan firman-Mu, Tuhan kiranya singkapkan terus rahasia kebenaran firman Tuhan agar dapat dibagikan kepada kami semua. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita masuk di dalam pembacaan 1 Petrus pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, kita akan lihat pada ayat pertama sampai ayatnya yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketujuh dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Sama-sama kita akan baca ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita akan membacanya. Saudara yang di rumah juga membaca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ayat terakhir, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Rasul Petrus di dalam pasal ini sedang menyinggung tentang kekuatan sesungguhnya, ya. Bagaimana seperti yang kita pengkhotbah mengatakan, Bapak Ibu Saudara, berdua lebih baik daripada seorang diri, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika yang satu jatuh, yang satu akan mengangkatnya, Bapak Ibu Saudara. Maka Petrus juga sedang berbicara tentang sebuah kekuatan dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana dalam sebuah rumah tangga itu adalah sebuah kekuatan sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Rumah tangga itu punya power yang luar biasa. Itulah sebabnya iblis dengan segala caranya, dengan segala siasatnya memporak-porandakan keluarga, memporak-porandakan kesatuan dalam rumah tangga, memporak-porandakan, menghancurkan, saudara, menghasut dengan segala macam cara supaya apa? Kekuatan itu tidak ada, kekuatan itu menjadi hilang, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita melihat, Bapak Ibu Saudara, peran di dalam berumah tangga itu istri punya perannya, tetapi juga yang harus diingat suami juga punya perannya. Ya, saudara, suami punya perannya, istri juga punya perannya.
Saudara, yang saya mau katakan pada pagi hari ini, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, jangan biarkan iblis masuk dan menghancurkan kekuatan itu, karena sangat mudah sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Sesungguhnya kekuatan kita adalah ketika istri dan suami, suami dan istri menjadi satu, ya, menjadi satu, sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan satu orang itu berbeda ketika kekuatan dua orang itu disatukan. Bukan lagi satu tambah satu, tetapi jadi satu kekuatan yang lebih besar, yang lebih dahsyat daripada kekuatan dua orang, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana kemudian kita bisa memahami fungsi kita masing-masing. Apakah saudara sebagai istri, apakah saudara sebagai seorang suami, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, dengan adanya corona, dengan adanya situasi seperti ini, kita mampu kok. Ketika apa? Ketika kita tetap bersatu padu, ketika kita tetap menyatu, saudaraku. Yang saya bicarakan ini adalah bicara tentang keluarga, rumah tangga kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana untuk bisa bersatu, untuk kita bisa menyatu, bahwa kita harus sadar bahwa dalam berumah tangga itu, orang berkata, orang dunia saja berkata bahwa rumah tangga itu seperti bahtera. Artinya apa? Bahtera itu butuh keseimbangan, saudara. Kalau bicara bahtera, saudara, itu bukan bicara tentang mana yang lebih miring, mana yang lebih menang, mana yang lebih kuat, saudara. Kenapa? Karena ini harus stabil, ya. Antara kiri dan kanan, antara depan dan belakang, ini harus stabil. Masalahnya adalah seringkali kita punya cara berpikir yang salah dalam berumah tangga. Kita jadikan rumah tangga itu menjadi sebuah ajang persaingan, di mana saya yang harus lebih menang, istri yang harus lebih kalah. Dan istri berkata, saya yang harus lebih menang, suami saya yang harus lebih kalah. Itu yang jadi masalahnya. Itu yang membuat akhirnya kita kehilangan banyak hal yang indah-indah. Ya saudara, bahwa Allah memberkati hidup saya dan saudara, saya percaya lewat sebuah pernikahan, lewat sebuah wadah yang disebut dengan rumah tangga. Dan bagaimana caranya, bagaimana ceritanya kalau kita terpecah-pecah karena masalah saya harus lebih tinggi daripada pasangan saya. Baik itu suami bilang seperti itu, seringkali juga istri yang berkata seperti itu. Kita lupa bahwa masing-masing punya fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk tetap membuat rumah tangga kita ini tetap berjalan stabil. Dalam berumah tangga itu nggak ada kalah dan menang sesungguhnya. Di dalam rumah tangga itu nggak ada yang namanya siapa yang jadi juara. Di dalam rumah tangga juga harusnya tidak ada kata siapa yang jadi penguasanya. Karena kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, benar istri punya tuntutan. Tuhan tuntut dalam firman-Nya kepada seorang istri untuk lemah lembut, untuk sabar dan lain sebagainya. Tapi juga pada ayat yang ke-7, walaupun itu hanya satu ayat, saudaraku, walaupun itu hanya satu ayat, tetapi pengertiannya sangat dalam sekali. Ayat yang 7 itu memang ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu berbicara tentang bagaimana seorang istri harus menempatkan diri, bagaimana seorang istri harus memposisikan diri, bagaimana seorang istri harus bersikap, ya saudaraku. Tetapi benar, pasal 7 itu cuma satu ayat ditujukan kepada seorang suami, kepada pria. Tetapi kalau saudara melihat, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, yaitu supaya doamu jangan terhalang. Ini kuat sekali pesannya. Benar hanya dalam satu ayat saja, tetapi ini perintahnya dalam sekali. Satu ayat ini sama dengan 6 ayat yang di atas, saudara. Kualitasnya, bobotnya, tanggung jawabnya. Jadi kita tidak juga bisa menekankan bahwa istri yang harus lebih banyak bertanggung jawab. Tidak. Karena sesungguhnya seperti yang saya katakan tadi, dua-duanya harus berfungsi untuk apa? Untuk menstabilkan ini. Seperti dikatakan, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istri. Bijaksana, berhikmat, ya saudara. Kalau kita bicara hikmat nanti panjang lagi, tetapi
Itu sesuatu yang dalam, pengertian yang sangat dalam, saudara. Tujuannya cuma apa? Supaya kekuatan itu, saudaraku, tetap kita miliki. Sehingga apa? Sehingga ketika kita harus menghadapi cobaan, ujian, masalah, persoalan hidup yang paling hebat sekalipun, kekuatan itu ada dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudaraku. Kekuatan di dalam apa? Di dalam berumah tangga, di dalam kekuatan, di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga. Dan tolong saya dan saudara pagi hari ini, siapapun kita, Bapak Saudara, ya. Karena saya berpikir, saya merenungkan hari-hari ini sepertinya mudah iblis memprovokasi kita, ya. Mudah iblis. Ada survei mengatakan kejahatan di luar itu menurun, tetapi yang hari-hari ini sedang terjadi adalah kejahatan di dalam rumah tangga sedang meningkat secara luar biasa, ya. Orang nggak kemana-mana, orang di rumah terus, sudah ada aja salahnya, ada aja ya saudara, ada aja akhirnya ketemu saudara, yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan, yang tadinya nggak ketemu jadi ketemu, ya. Dan pada akhirnya apa, saudaraku? Bukan kita meringankan masalah karena kita menyatukan kekuatan, tapi kita sedang menambah masalah. Ketika apa? Ketika kita biarkan perpecahan itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah hubungan pernikahan kita, suami istri kita. Roh Kudus menolong saya dan saudara pagi hari ini, ya. Karena saya percaya wadah di mana Allah limpahkan kekuatan, kasih karunia, kebaikan, berkat itu adalah apa? Di dalam sebuah wadah yang namanya keluarga, Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kita jaga wadah itu. Jangan biarkan wadah itu retak, bocor, pecah apalagi. Biarlah itu menjadi wadah yang tetap utuh, Bapak Ibu Saudara. Utuh bukan karena diutuh-utuhin, bukan. Tetapi karena kita ngerti fungsi kita masing-masing. Bahwa di dalam berumah tangga itu bukan arena balap, bukan arena pertandingan, bukan. Dimana kita jadikan siapa yang lebih unggul, saya atau dia atau saya. Tapi bagaimana kalau saya kalah, pasangan saya juga, istri saya juga kalah. Kalau istri saya kalah, maka saya juga sebagai suami kalah. Kekalahan dalam berumah tangga itu bukan kekalahan sepihak. Jangan berpikir kalau saudara pemenangnya adalah pemenangnya, bukan. Ya. Bukan, saudara. Kesatuan itulah yang menentukan, saudara. Kalau kita kehilangan kesatuan, maka saudara boleh bilang saudara adalah pemenangnya, tapi sesungguhnya saudara sedang dikalahkan oleh situasi, oleh keadaan. Kira Tuhan tolong saya dan saudara pagi hari ini. Pengertian ini biarlah itu ada dalam kehidupan kita. Pengertian ini Tuhan taruhkan dalam hidup saya, ya. Tuhan taruhkan juga dalam hidup saudara, bahwa sekali lagi rumah tangga itu bukan pertandingan. Rumah tangga itu bukan arena balap, siapa yang lebih cepat. Pertandingan sepak bola, pertandingan saudara, bukan. Rumah tangga itu bukan tempat pertandingan. Mana yang lebih unggul, mana winnernya, mana losernya, bukan. Kalau saya kalah, kalau saya atau saudara sebagai suami kalah, maka semuanya kalah. Ya, tapi kalau saudara menang, semuanya menang. Dan tolong kita, Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kita, boleh menguatkan setiap kita, sehingga kita mau jaga itu wadah, kita mau jaga itu kekuatan, yaitu di dalam rumah tangga. Karena yang kita hadapi ini suatu situasi yang berat, Bapak Ibu Saudara, situasi yang berat. Dan sekali lagi saya katakan, saya ambil dari kitab Pengkhotbah, ya, berdua lebih baik daripada seorang diri, saudara. Karena berdua itu punya kekuatan yang lebih. Berdua itu bukan kekuatan 1 ditambah 1, bukan. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita tetap jaga kesatuan dalam rumah tangga kita. Sehingga ketika kita harus menghadapi, nggak tahu berapa lama, saudara. Ya, nggak tahu berapa lama. Pemerintah berharap Juni, Juli sudah mulai agak normal kehidupan.
Tapi ada pakar-pakar yang mengatakan masih lama ini, bisa akhir tahun. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tidak. Tapi saya cuma mengingatkan bahwa kita perlu sebuah kekuatan. Ada amin, saudaraku. Kita perlu sebuah kekuatan yang dari Tuhan, tapi juga kekuatan yang kita bangun ketika kita bersatu padu menghadapi situasi ini, yaitu suami dan istri ditambah dengan anak-anak yang Tuhan percayakan sama kita. Ya Tuhan, tolong setiap kita pagi hari ini. Firman Tuhan boleh memberkati setiap kita, menolong setiap kita, sehingga dengan kekuatan itu kita akan menghadapi. Kita akan bilang mau berapa lama juga situasi ini terjadi, tapi ada kekuatan Tuhan dan ada kekuatan yang kita bangun di dalam rumah tangga kita, sehingga kita berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, saudara. Kita angkat hati kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. 14:66, saudara. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Dengan iman katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tangan Tuhan, Engkau ajaib, bagiku. Amin, amin. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sambil kita angkat tangan, kita naikkan dengan iman. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Kita sembah.
percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Oh, angkat tangan kita. Sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Kemuliaan, haleluya. Amin, amin, amin. Oh, haleluya, haleluya. Masih ada mujizat, masih ada pertolongan Tuhan, masih ada pemulihan, masih ada pertolongan. Amin. Masih ada pengharapan. Haleluya. Amin, 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 amin. Makasih buat firman pagi hari ini. Makasih buat lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami yang lemah kuat lagi. Kami yang seringkali dibodohi oleh iblis, kami mengerti, kami sadar. Kami harus bersatu. Kami tidak boleh diprovokasi oleh kekuatan iblis yang seringkali memecah belah kami. Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami, kuatkan kami. Terus tambahkan pengertian kepada setiap kami, supaya kami mengerti bagaimana kami harus memfungsikan diri kami, apa yang kami harus lakukan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, untuk tetap menghadirkan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami menjadi tempat, wadah yang siap menampung kebaikan Tuhan, menampung anugerah, menampung rahmat Tuhan, menampung kebaikan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami lewat rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat dalam tangan Tuhan, rumah tangga mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, kesehatan mereka ada dalam perlindungan, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam kasih anugerah Tuhan. Demikian pula Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini setiap tangan-tangan yang terangkat, mereka yang sakit Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah sembuhkan. Kuasa bilur Tuhan yang maha hebat, yang maha suasa itu sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit jemaatmu. Mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang berputus asa, mereka-mereka yang sedang kehilangan pengharapan, hamba berdoa jamah pulihkan dalam nama Yesus. Jangan biarkan mereka terus lemah, beranugerah, kuatkan mereka, bangkitkan semangat mereka, buat mereka bisa melihat ada pengharapan yang Tuhan sudah sediakan, ada masa depan yang Tuhan masih berikan buat mereka. Terima kasih. Hamba berdoa juga pagi hari ini Tuhan untuk setiap usaha-usaha yang macet, pekerjaan-pekerjaan yang sedang surut Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus,
Tuhan punya banyak cara untuk tetap memelihara, bahkan memberkati setiap Amin. usaha pekerjaan Amin. daripada setiap jemaat-jemaat-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami percaya sepanjang hari ini ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang menolong kami, ada Tuhan yang memberkati kami Amin. sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati wahai saudara.